Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang banyak banget teman-teman request juga nih di kolom komentar pada beberapa video yang saya posting sebelumnya, yaitu meme koin Floki teman-teman. Dan di sini per video ini saya record ya. Untuk Floki ini sudah berada di urutan ke-64 atau ranking ke-64 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini teman-teman bisa ambil dari coinmarketcap.com. Teman-teman tinggal sortir aja di sektor memes dan teman-teman akan menemukan untuk Floki ini tepat berada di atas meme coin Bread dan tepat di bawah meme coin Bong, teman-teman. Nah, oke. Dan tentu disclaimer dulu ya, karena memang Floki ini adalah meme coin yang mana tentu pergerakan harganya sangat di-drive atau sangat dipengaruhi oleh atensi pasar dan juga community-nya. So, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, oke. Per video ini saya record ya, untuk Floki ini ada di angka atau di harga lebih kurang 0,00023 US dollaran teman-teman per koinnya, atau lebih tepatnya per tokennya. Dan di sini teman-teman tuh bisa menjumpai ya, seperti biasa saya udah tandain beberapa area yang mungkin saya anggap penting dan juga krusial, dan maybe buat teman-teman yang mau analisa mandiri bisa coba tinjau nih, area-area yang mungkin saya marking ya dengan tulisan-tulisan ini. Nah, oke. Sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton untuk update saya seputar Floki di beberapa video ke belakang, itu teman-teman feel free untuk mampir dulu, di mana di situ saya ngejelasin ya secara garis besar untuk price action Floki ketika masih di area sebelum mencapai harga-harga di sini teman-teman, atau sebelum mencapai harga sekarang. So, teman-teman bisa nonton aja video tersebut terlebih dahulu, and then after that teman-teman bisa balik lagi nih ke video ini. Nah, oke. Di sini kita akan coba untuk bahas price action terbarunya aja. Di mana teman-teman tahu ya bahwasannya Floki ini running dengan cukup signifikan, di mana kalau kita hitung dari bawah, di mana area di bawah sini, itu dia menguat lebih kurang sampai ke topnya itu 130-an% lebih, teman-teman. Angka yang cukup besar atau udah beggar lah ya buat teman-teman yang eee, punya Floki atau mungkin buy Floki di bawah sini. Yang mana Floki ini actually udah konsolidasi di area sini teman-teman cukup lama. Jadi Floki ini konsolidasi di kisaran area ini teman-teman. And then setelah itu dia breakout dari resistance-nya yang ada di sini. Dan tentu ini tadinya adalah resistance atau supply area teman-teman, yang mana setelah di breakout ini jadi demand area sekarang. Dan Floki itu juga berhasil breakout dari resistance-nya yang di sini. Di mana resistance di sini tuh sempat menahan pergerakan kita juga sebelumnya di yang di sini teman-teman. Kemudian sempat juga jadi resistance di sini dan juga di sini juga sempat jadi resistance teman-teman. Dan di sini ya sekarang dia berperan jadi demand area yang mana dia nih menahan pergerakan Floki ini beberapa kali teman-teman. Dan setelah ini kita akan coba bahas nih terkait maybe ya pergerakan harga Floki atau potensi pergerakan harga Floki di waktu-waktu selanjutnya. Dan tentu di sini ada beberapa kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah ini teman-teman bisa lihat secara pattern ya atau secara market structure lebih tepatnya, ini dia so far sangat bullish teman-teman, di mana di sini dia berhasil create yang namanya higher high ya. Kalian bisa lihat sebelumnya di sini konsolidasi, and then setelah itu dia create yang namanya new higher high di sini. Dan tentu ini adalah suatu pertanda atau katalis yang cukup positif untuk Floki. Dan di sini ya, sekarang dia sedang melakukan konsolidasi nih teman-teman. Dan di sini dia melakukan konsolidasi atau ranging lebih tepatnya. Dan maybe ya, salah satu kemungkinan pertama atau mungkin kemungkinan posibilitasnya lah ya, yang pertama yaitu Floki ini akan coba nih naik kembali dan testing ke supply area yang di sini. Di mana kemungkinan tersebut itu berpotensi terjadi karena memang di sini ada demand area, ditambah buat teman-teman yang mungkin nyebut ini either itu bullish penan dan sebagainya, itu juga masuk sebenarnya teman-teman. Tapi apapun itu secara psikologi pasar, teman-teman tuh bisa melihat bahwasannya setelah Floki ini mengalami penguatan yang signifikan teman-teman. Jadi kalian bisa compare nih penguatannya ketika dia naik, ini dia kayak sedikit doang teman-teman untuk nafasnya atau merahnya cuman sedikit, and then dia hijau terus teman-teman secara berhari-hari atau secara berturut-turut. And then kalian bisa lihat nih, bisa kalian compare sama koreksinya. Koreksinya tuh nggak sebanding teman-teman dengan penguatannya. Yang artinya di sini secara structure ini Floki masih sangat bullish, and then ada potensi untuk dia melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi mudahnya seperti itu.
Dan di sini ya buat teman-teman yang maybe nyebut ini bullish pennant atau sebagainya itu sah-sah aja, tapi sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, psikologinya adalah di sini, ketika marketnya lagi naik, lagi bullish, kemudian, tekanan jualnya itu nggak sebesar tekanan belinya ketika di sini. Dan teman-teman bisa lihat ketika dia menyentuh demand area ini, itu selalu ada pullback yang terjadi teman-teman. Yang artinya di demand area ini itu banyak yang tertarik juga nih untuk membeli Floki. Meskipun di sini memang ada beberapa pihak yang tentunya menjual atau merealisasikan keuntungannya mungkin. Dan di sini juga kalau misalkan saya ubah jadi lancar, teman-teman akan lebih mudah nih untuk melihat, pergerakannya, di mana maybe ada teman-teman yang sebut ini bullish pennant dan sebagainya, itu sah-sah aja. Tapi, yang terpenting teman-teman tuh bisa lihat secara momentum bahwasannya ini ketika dia naik, momentumnya cukup signifikan untuk naiknya, sementara ketika dia turun, di sini dia turunnya agak perlahan teman-teman. Dan ini cenderung bersifat korektif, yang mana kemungkinan pertama ini akan terjadi apabila demand area ini jelas tidak di-breakdown dan, di sini dia berhasil breakout dari trendline atasnya dan berhasil untuk mungkin seperti yang tadi saya ungkapkan, paling nggak testing dulu nih ke supply area di atasnya. Dan ini juga didukung ya oleh kalau teman-teman lihat di stochastic RSI di bawah sini, ini tuh udah mendekati area oversold, yang mana memang di demand area ini disertai dengan area di sini teman-teman, itu ada potensi memang dia menguat kembali ke atas sini teman-teman. Atau paling enggak target terdekatnya adalah dia testing dulu deh di supply area di atas sini teman-teman. Sebelum mungkin akan melanjutkan penguatannya lagi apabila memang banyak buyers yang tertarik membeli. Dan oke, selanjutnya teman-teman tuh juga bisa lihat untuk, kemungkinan pertama ini juga ditunjang oleh beberapa hal, yaitu di sini teman-teman bisa lihat nih, banyak banget, tail ya, meskipun di atasnya juga ada tail, namun di bawah sini juga ada ekor yang cukup panjang, sehingga tentu di sini mengindikasikan ya, banyaknya mungkin buyers yang tertarik memang untuk mengakumulasi Floki di area demand area di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga kemungkinan kedua, jadi meskipun memang ini masih bullish untuk skenario dari Floki ini, tentu tetap ada kemungkinan yang berlawanan dibandingkan kemungkinan, pertamanya, yaitu kemungkinan, bearish ya tentu untuk di kemungkinan keduanya, yaitu Floki ada potensi memang untuk, ter-breakdown dari demand area dan sekaligus ter-breakdown dari trendline di bawah sini, and then ada potensi ya untuk dia bergerak mendekati, demand area di bawahnya. Mengingat, demand area di bawah sini juga berdekatan banget ya, dengan area fair value gap atau imbalance yang terbentuk nih dari Floki ini. Dan kurang lebih areanya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa menjumpai bahwasannya di candle ini ada fair value gap yang belum di-fill. So, memang ada kemungkinan meskipun tidak sebesar kemungkinan yang pertama, yaitu Floki ada potensi untuk nge-fill fair value gap ini sambil testing di demand area apabila dia ter-breakdown dari demand area dan juga trendline yang ada di sini teman-teman, yang di bawahnya. Dan ketika dia turun ya, ada potensi memang pergerakannya itu akan, turun kemudian dia akan testing dulu ke resistance-nya yang di sini, kemudian dia akan, bergerak maybe seperti ini dan baru mengalami koreksi teman-teman. Dan tentu untuk kemungkinan kedua ini, eee, memiliki persentase yang tidak terlalu besar menurut saya pribadi dan, based on POV saya dan sekali lagi saya ulangi ini tentu pure pendapat saya, untuk kemungkinan yang lebih besar persentasenya terjadi adalah kemungkinan yang pertama teman-teman. Dan di kemungkinan kedua juga, temen-temen tuh bisa tinjau bahwasannya kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci, nah kurang lebih seperti ini, kita ukur di sini and then kita coba, ngepasin teman-teman atau coba sepresisi mungkin, maybe segini, dan teman-teman tuh bisa menjumpai bahwasannya ekor-ekor ini itu sangat tepat berada di area 0,5 jadi, dekat area 0,5 lah ya. Dan kemudian di area sini teman-teman itu sangat dekat dengan area 0,786. So, let's see ya, gimana sih pergerakan harga Floki ini ke depannya? Apakah akan sesuai dengan skenario yang pertama atau mungkin, akan lebih cenderung ke skenario yang kedua teman-teman. Teman-teman bisa tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan coba saya juga pengen tahu nih, teman-teman itu menurut kalian Floki-nya gimana nih? Atau buat teman-teman yang mungkin holder Floki gimana menurut kalian? Apakah maybe Floki adalah meme coin yang cukup menarik di cycle ini? Atau mungkin menurut kalian ada nih meme coin lain yang maybe, secara price action atau mungkin secara, atensi pasarnya lebih menarik dibandingkan Floki? Feel free untuk teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin-koin tertentu, feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan memang banyak yang tertarik, itu maybe akan segera saya bahas di video-video ke depan. Dan buat teman-teman juga yang
mungkin mau support saya sekalian dan tentu mau request altcoin, mungkin altcoin kesayangan kalian, itu feel free teman-teman bisa mampir aja di link traktir yang tentunya itu ada di Linktree saya yang ada di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya, itu teman-teman bisa cek aja dan di situ teman-teman bisa support saya sekaligus request analisa koin-koin tertentu juga. Dan oke, that's all. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan tentu sampai jumpa di video selanjutnya.